Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizwan Alessi Widiansyah dengan NIM 24083000028. Di sini saya akan mempresentasikan instalasi distribusi Linux yaitu Arduino OS. Pertama, kita buka browser di komputer. Lalu dan buka Arduino OS. Masuk ke dalam situs resmi Arduino OS. Jika, mu- jika muncul halaman konfirmasi, klik tombol download sekali lagi untuk melanjutkan. Pada pilihan versi, pilih rekomendasi Arduino OS versi 1.4 standar dengan menekan tombol download. Selanjutnya, pilih metode pengunduhan pada dokumentasi ini digunakan untuk direct HTTP agar proses lebih sederhana dan setelah itu proses download file iOS akan berjalan seperti biasa di browser Android. Setelah selesai, buka pencarian di Windows, ketik VirtualBox dan jalankan aplikasi untuk menyiapkan virtual machines. Klik tombol New untuk membuat VM Virtual Machines baru. Isi nama VM misalnya Linux OS 1.4 atau nama lain yang sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian ISO image, pilih opsi Other untuk memasukkan file ISO manual. Pada bagian tipe, pilih Linux karena Arduino OS berbasis sistem operasi Linux. Pada bagian version, pilih Ubuntu 64 bits karena Arduino OS menggunakan basis versi Ubuntu terbaru. Di bagian hardware, atur base memori minimal 2 GB, namun direkomendasikan 4 GB. Jika RAM komputer lebih dari 8 GB, atur jumlah CPU minimal 1 core, dan jika memungkinkan gunakan 2 core untuk lebih lancar. Pada bagian hard disk, pilih Create a Virtual Hard Disk New dengan ukuran minimal 20 GB atau disarankan sekitar 25 sampai 40 GB agar lebih leluasa. Tentukan juga lokasi penyimpanan file disk virtual. Pada bagian format penyimpanan hard disk, pilih FTI Virtual Disk Image. Anda dapat memberikan centang pada full size untuk pembuatan file disk penuh agar performa VM lebih stabil meskipun tidak disarankan untuk perangkat berspesifikasi rendah. Selanjutnya kita mengklik finish. Selanjutnya kita klik start. Selanjutnya ketika layar instalasi muncul, biasanya disertai dua pilihan, pilih try and install Arduino OS. Jika ada kendala seperti tampilan error atau masalah grafis, pilih opsi Save Grafis. Karena mode ini tidak membutuhkan GPU kuat namun kurang direkomendasikan untuk penggunaan harian. Tunggu proses loading hingga instalasi siap digunakan. Selanjutnya, Anda akan melihat beberapa tampilan demo Arduino OS sebagai contoh review. Karena mode ini masih versi demo,
atau yang belum bisa menyimpan data ataupun konfigurasi, klik install Audins 1.4.0 untuk memulai proses instalasi penuh. Pilih bahasa sistem Inggris, lalu klik continue. Selanjutnya tentukan layout keyboard, misalnya English US sebagai pilihan default, klik continue. Selanjutnya checklist dua opsi penting. Satu, download update base instalasi Anduin OS, install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, and edit online media format. Lalu klik continue. Maka menjalankan proses awal seperti preparing untuk device, tunggu hingga proses selesai. Pada pilihan metode instalasi, pilih eraser disk and install Audins, atau pastikan melakukan backup jika sebelumnya sudah ada data penting di disk tersebut. Selanjutnya, konfirmasi perubahan yang akan dilakukan pada disk jika sudah yakin di continue. Pilih lokasi atau kota tempat tinggal pengguna atau Anda. Misalnya saya sendiri di Malang, untuk menentukan zona waktu sistem. Jika sudah memilih kota, lalu klik continue. Berikutnya, masukkan data pengguna. Satu, username, misalnya seperti saya, Anduin. Dua, computer name, misalnya Anduin strip VirtualBox. Username akan mengikuti secara otomatis, namun tetap bisa dibuka. Masukkan password hingga status minimal file. Lalu confirm ulang password. Di sana akan memilih request my password to login agar lebih aman. Namun pengguna juga dapat memilih login otomatis. Klik continue untuk lanjut. Proses instalasi sistem akan berjalan, tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, klik restart now untuk mereset file. Tunggu proses booting hingga masuk ke halaman login utama Audins OS. Pilih akun yang tadi dibuat, contoh seperti saya Anduin. Masukkan password yang telah dibuat. Saya tadi sudah memasukkan password saya buat. Setelah login berhasil, Anduin OS versi penuh sudah siap digunakan secara lengkap dengan seluruh fitur yang tersedia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunanudia Nugraha dari kelas 3B dengan NIM 24083000022. Nah, di sini saya akan mentesting sistem operasi Linux yang bernama Anduin OS dengan versi 1.4. Nah, di sini sebagai tujuan untuk pengujian fungsi dasar pasca instalasi. Nah, untuk pengujian pertama yaitu pengujian terminal. Nah, yang pertama-tama kita buka search, lalu kita cari terminal. Kita klik. Nah, yang pertama dilakukan adalah ketik perintah ls ini untuk melihat directory yang tersedia. Selanjutnya adalah sudo apt update. Sini untuk memasukkan password. Nah, di sini sudah update digunakan untuk melihat sistem mana saja yang bisa diupdate. Nah, ketika ada sistem yang dapat diupdate, kita bisa menggunakan sudo upgrade untuk mulai menginstal
versi yang terbaru. Selanjutnya adalah klik Y untuk yes, lalu klik enter. Setelah semua proses instalasi selesai, maka proses seperti ls, sudo apt update, dan sudo apt upgrade, dan proses lainnya sudah berjalan dengan baik di bagian terminal. Maka kita bisa lanjut ke pengujian kedua, yaitu pengujian internet. Nah, pada pengujian koneksi internet, coba kita klik sistem tray di sini. Kalau sudah wired, artinya sudah terkoneksi. Untuk mengetesnya, kita coba masuk ke browser. Nah, lalu kita search, misal contohnya adalah Visual Studio Code. Dan enter. Nah, jika berhasil, maka koneksi internet sudah bisa dipakai. Maka kita bisa lanjut ke pengujian. Nah, selanjutnya pada pengujian ketiga, yaitu pengujian manajemen file. Yaitu kita menggunakan File Explorer di sini. Kita klik, mencoba untuk masuk semisal di dokumen. Lalu kita coba buat folder baru dengan nama tugas pengujian pasca instalasi Linux. Tekan create, masuk ke dalam folder, berhasil. Lalu klik kanan, kita buat new dokumen dengan file txt. Lalu mencoba untuk di rename menjadi, contohnya yaitu pengujian manajemen file. Tekan rename. Klik 2 kali, maka akan muncul. Misal di sini dimasukkan, ini adalah proses pengujian manajemen file oleh Gunawan Widya Nugraha kelas 3B. Lalu kita coba klik silang, maka akan dicoba untuk save. Lalu coba klik lagi, maka akan tersimpan secara berhasil. Selanjutnya, yaitu membuat sebuah folder baru, namanya test untuk delete. Lalu masuk, buat new dokumen, sebagai contoh, txt saja, kosongan seperti ini. Lalu keluar, mencoba untuk menghapus folder di sini beserta isinya. Klik kanan, lalu pilih move to trash. Maka akan berhasil. Nah, selanjutnya mencoba untuk copy and paste folder apakah berhasil. Di sini klik, langsung klik kanan, pilih copy, lalu coba lagi di sini klik paste. Maka akan muncul. Nah, semua dari pembuatan file, folder, delete, dan juga copy and paste sudah berhasil, artinya pengujian manajemen file berhasil. Maka saya bisa melanjutkan ke pengujian selanjutnya. Nah, pada pengujian selanjutnya yaitu pengujian software bawaan. Maka ini disilang, kita search, semisal masuk ke all apps, saya buka semisal kalender. Maka di sini tertera tanggal dan lain-lain sudah berhasil. Saya akan coba file lain, semisal di sini catur. Di sini catur juga bisa dimainkan. Maka
Di sini berhasil. Selanjutnya, mencoba clock atau jam. Misal di sini Jakarta, tambahkan, maka berhasil. Jam sekarang direcord pada jam 8:42 malam. Sekali lagi untuk terakhir, aplikasi seperti Disk Usage Analyzer sebagai contoh, maka akan berhasil menunjukkan isi dari disk yang tersedia. Nah, kesimpulannya untuk pengujian software bawaan dari Arduino OS ini berhasil, maka kita bisa lanjut ke pengujian terakhir. Selanjutnya adalah pengujian pasca dasar instalasi yang terakhir, yaitu pengujian software yang diinstal. Maka, sebagai contohnya, saya akan menginstal aplikasi Visual Studio Code. Pertama-tama buka Firefox atau Chrome, lalu cari Visual Studio Code, klik langsung download. Nah, karena menggunakan Linux berbasis Ubuntu, maka pilih yang file berbasis .deb. Tunggu hingga proses download selesai. Nah, setelah menunggu beberapa menit untuk mendownload aplikasi Visual Studio Code, maka langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menginstal aplikasi ini. Yang langkah selanjutnya masuk ke Files, masuk ke bagian Download, klik 2 kali. Selanjutnya klik Install. Masukkan password, klik Authenticate. Tunggu hingga proses selesai. Nah, proses instalasi Visual Studio Code selesai. Selanjutnya klik Open. Nah, sebagai mengetes lagi untuk aplikasi Visual Studio Code, mari coba untuk buat aplikasi web di sini. Misal masuk ke Open Folder, pilih folder yang ingin digunakan untuk coding kali ini. Misal untuk contoh, saya sudah membuat folder codingan, lalu saya buat file baru. Namanya adalah index.html. Lalu saya sudah siapkan codingannya, tinggal saya paste, lalu saya save. Selanjutnya adalah kita langsung run aplikasi ini. Pilih Chrome untuk debugging, pilih debug anyway. Nah, berikut adalah hasil codingan yang dibuat dari Visual Studio Code. Artinya, aplikasi ini sudah berhasil dan dapat digunakan untuk keperluan ngoding dan membuat aplikasi lain. Nah, maka pengujian fungsi dasar pasca instalasi saya tutup dan bisa dapat disimpulkan bahwa 5 pengujian tadi sudah berhasil. Yang pertama adalah pengujian terminal, kedua pengujian koneksi internet, ketiga pengujian manajemen file atau folder, yaitu keempat pengujian software bawaan, yang terakhir yaitu pengujian untuk install software, yaitu contohnya Visual Studio Code. Mungkin itu saja untuk pengujiannya dari saya, Gunanuda Nugraha. Terima kasih. Baik, jadi hasil analisis dari praktikum ini berdasarkan proses download dan instalasi Arduino OS yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis. Pertama, proses pengunduhan file ICO Arduino OS berjalan lebih stabil ketika menggunakan IDM dibandingkan download langsung dari browser.
IDM membantu membuat kecepatan lebih konsisten dan meminimalkan kemungkinan file gagal terunduh. Pada saat membuat virtual machine di VirtualBox, pengaturan RAM dan CPU cukup berpengaruh terhadap kelancaran sistem. Ketika RAM yang diberikan terlalu kecil, proses instalasi menjadi lebih lama dan tampilan terasa berat. Namun setelah RAM ditingkatkan menjadi 4 GB dan CPU di set 2 core, proses instalasi berjalan lebih lancar. Pengaturan storage juga penting. Arduino S membutuhkan ruang minimal 23. Namun penggunaan 25 sampai 43 lebih ideal agar OS lebih leluasa menyimpan file dan aplikasi. Selama proses instalasi tidak temukan error, berarti kecuali ketika mencoba mode display normal. Pada beberapa laptop, tampilan instalasi lebih stabil apabila menggunakan opsi Save Graphic. Setelah Arduino OS berhasil diinstal, sistem dapat berjalan dengan baik di VirtualBox. Tampilan antarmuka cukup responsif, terutama saat diberikan alokasi hardware yang cukup. Secara keseluruhan, Arduino OS dapat dijalankan di VirtualBox tanpa masalah besar, asalkan penyesuaian pada RAM, CPU, dan pilihan mode instalasi dilakukan dengan tepat. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses instalasi Android OS di VirtualBox dapat dilakukan dengan cukup mudah selama mengikuti langkah-langkah yang benar. Penggunaan IDM membantu mempercepat proses download ISO. Sedangkan VirtualBox memberikan lingkungan aman untuk mencoba sistem operasi Linux tanpa harus mengubah sistem utama komputer. Pengaturan hardware virtual machine sangat berpengaruh pada kenyamanan penggunaan OS, memberikan alokasi RAM dan CPU yang sesuai dengan proses instalasi lebih cepat dan sistem lebih responsif. Selain itu, opsi save grafis dapat menjadi solusi apabila terjadi masalah tampilan saat instalasi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam mengenal cara kerja virtual machine, memahami proses instalasi sistem operasi Linux, dan mempelajari masalah yang mungkin muncul selama proses instalasi. Arduino S dapat berjalan dengan baik di VirtualBox dan cukup cocok digunakan untuk belajar atau mencoba lingkungan Linux tanpa risiko pada sistem utama. Baik, itu saja yang bisa dapat kami presentasikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.